Jepang marah Rusia sebar sistem rudal S-300 ke Pulau Sengketa. Mengapa demikian? Pemerintah Jepang melayangkan protes kepada Rusia atas penyebaran sistem rudal permukaan ke udara S-300 V4 di Kepulauan Kurile. Pengerahan itu berkontribusi pada pembangunan militer Rusia di wilayah utara dan juga bertentangan dengan posisi negara kami bahwa pulau-pulau itu adalah wilayah yang melekat pada kami, kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato dalam konferensi pers. Protes tersebut diajukan melalui saluran diplomatik pada Selasa. Dia mengatakan penyebaran rudal di Pulau Etoforu tidak dapat ditoleransi. Etoforu adalah salah satu dari 4 pulau yang disengketakan, disebut dan diklaim sebagai wilayah utara oleh Jepang dan juga dikelola oleh Rusia yang menyebutnya sebagai Kuril Selatan. Kami akan terus mengamati dengan penuh minat gerakan militer Rusia di timur jauh termasuk wilayah utara dan dampak militer pada aspek keamanan, kata Kato seperti dilansir dari The Mainichi. Militer Rusia pada Selasa, 1 Desember 2020 mengumumkan penyebaran rudal pertahanan udara canggih S-300 V4 ke pulau yang diklaim oleh Jepang. Stasiun TV Kementerian Pertahanan Rusia Zvezda melaporkan bahwa sistem rudal pertahanan utara ataupun juga udara tersebut dikerahkan di Iturup, salah satu dari 4 kepulauan Kurile paling selatan. Sistem rudal anti pesawat jarak pendek sudah bertugas di Pulau Iturup di wilayah Sakhalin. Sekarang artileri berat pertahanan udara telah tiba, yang disebut sistem pertahanan udara besar S-300 V4, kata Kemhan Rusia, seperti dikutip dari News Europe. Uni Soviet merebut pulau-pulau itu pada akhir Perang Dunia II dan perselisihan atas wilayah tersebut telah membuat hubungan antar kedua negara tegang selama bertahun-tahun. Jepang menyebut pulau-pulau itu sebagai teritorial utara, sementara Rusia menyebutnya sebagai Kuril. Kepala Sekretariat Kabinet Jepang Katsunobu Kato pada Rabu mengatakan bahwa negara telah mengajukan protes setelah langkah yang dilakukan oleh Rusia. Sebelumnya Rusia mengatakan pada Oktober bahwa pihaknya berencana untuk menggunakan sistem rudal di pulau-pulau itu untuk pertama kalinya. Tapi langkah itu akan menjadi bagian dari latihan militer dan juga bukan untuk tugas tempur. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Rusia perpanjang sanksi terhadap Barat. Mengapa demikian? Presiden Rusia Vladimir Putin memperpanjang sanksi terhadap Barat hingga akhir tahun depan. Putin telah menerapkan sanksi yang menurut Moskow adalah tindakan balasan terhadap Barat selama 6 tahun terakhir. Dalam sebuah dekret Presiden, Putin menginstruksikan kepada seluruh anggota kabinetnya untuk memastikan implementasi langkah-langkah pembatasan tersebut. Sanksi ekonomi Rusia seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu 22 November 2020, salah satunya adalah melarang impor sejumlah produk makanan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Norwegia, Australia, dan juga Kanada. Sementara itu, sebelumnya Moskow menjatuhkan sanksi kepada 25 warga Inggris sebagai respon atas tindakan hukuman yang diambil oleh London hampir 5 bulan lalu terhadap jumlah yang sama terhadap warga Rusia karena pelanggaran hak asasi manusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan sanksi balasan itu, tetapi tidak memberikan nama-nama warga Inggris yang terkena sanksi. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa tindakan hukum pemerintah Inggris terhadap pejabat Rusia yang diumumkan pada 6 Juli datang dengan dalih imajiner dan tidak masuk akal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa London tidak pernah menjelaskan dasar yang digunakan pemerintah Inggris dalam memilih warga Rusia yang diberi sanksi. Menanggapi tindakan tidak bersahabat dari otoritas Inggris dan atas dasar prinsip timbal balik,
pihak Rusia membuat keputusan untuk menjatuhkan sanksi pribadi terhadap 25 perwakilan Inggris yang dilarang memasuki Federasi Rusia, kata Zakharova. Sementara itu, Rusia menjatuhkan sanksi kepada 25 warga Inggris sebagai respon atas tindakan hukuman yang diambil oleh London hampir 5 bulan lalu terhadap jumlah yang sama. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan sanksi balasan itu, tetapi tidak memberikan nama-nama warga Inggris. Oleh karena itu, perwakilan Inggris sekarang dilarang memasuki Rusia, kata Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dilansir dari Radio Free Europe. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa London tidak pernah menjelaskan dasar yang digunakan pemerintah Inggris dalam memilih warga Rusia yang diberi sanksi. Tindakan London tampak seperti upaya untuk mencampuri urusan dalam negeri dan juga menekan sistem peradilan Rusia, tambahnya kala itu. Inggris menjatuhkan sanksi terhadap 25 orang Rusia sebagai bagian dari tindakan pasca Brexit yang menurut Menteri Luar Negeri Dominic Raab ditujukan pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah. Sanksi tersebut termasuk larangan perjalanan ke Inggris, pembekuan aset, dan juga ditujukan pada properti apapun yang dimiliki individu dalam yurisdiksinya. Mereka yang disanksi oleh Inggris termasuk Alexander Bastirikin, Kepala Komite Investigasi, serta hakim dan jaksa yang menurut London terlibat dalam penganiayaan dan juga ketiadaan pengacara Sergei Magnitsky. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, sekelompok kapal perang NATO masuk Laut Hitam, armada tempur Rusia siaga, Laut Hitam kembali bergejolak. Armada Laut Hitam Rusia melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap sekelompok kapal perang negara anggota NATO yang memasuki Laut Hitam. Pasukan dan kemampuan Armada Laut Hitam terus memantau kelompok kapal perang penanggulangan rancau NATO yang memasuki Laut Hitam pada 29 Oktober 2020, kata Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia pada Kamis 29 Oktober seperti dikutip TASS. Kelompok kapal perang penanggulangan rancau NATO termasuk kapal pendaratan Angkatan Laut Yunani Aliakmon, kapal pemburu rancau AL Prancis Orion, kemudian kapal penyapu rancau Angkatan Laut Italia Alghero dan kapal penyapu rancau pesisir AL Spanyol Duero. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan situasi di perbatasan Rusia dan Belarusia dengan negara-negara anggota NATO tetap tegang. Intensitas latihan militer NATO tidak berkurang. Situasi tidak nyaman tetap ada di perbatasan barat United States, Rusia dan Belarusia, di mana NATO terus membangun kehadirannya di depan, kata Shoigu Selasa 27 Oktober seperti dikutip dari Reuters. Dalam situasi militer dan politik saat ini di kawasan dan juga di tengah tantangan dan ancaman baru, terutama dari terorisme internasional, Kementerian Pertahanan Rusia memandang penyediaan keamanan militer United States sebagai tugas prioritasnya, ujar dia. Menurut Shoigu, NATO sedang meninggalkan infrastruktur dan juga meningkatkannya serta menimbun persediaan, persenjataan, dan perangkat keras militer di dekat perbatasan Rusia dan juga Belarusia. Penjaga rudal Amerika Serikat sedang ditingkatkan dan peluncurannya dapat digunakan untuk senjata serang, ungkap Shoigu. Intensitas latihan militer NATO tidak berkurang meski ada pandemi.